Salam, perkenalkan kami dari PT Semangat Pajak UMKM. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan secara sederhana kertas kerja SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2025 dengan status kewajiban perpajakan bekerja sebagai pekerja bebas dengan contoh profesi agen asuransi. Sebelumnya telah dikumpulkan data pendukung, jumlah penghasilan yang diterima, dan bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan oleh pemberi kerja atau penghasilan. Selain itu, lampiran yang wajib pajak isi adalah di lampiran 1 halaman 1, 2, dan 3 yang dimulai dari huruf A, harta pada akhir tahun pajak, hingga huruf B, utang pada akhir tahun pajak. Lalu lanjut pada huruf C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Dan yang terakhir adalah huruf E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Pada kertas kerja Excel bagian induk halaman 1, kami mulai pada kolom tahun pajak atau bagian tahun pajak, centang di tahun pajak, dan isikan angka 2025. Kolom periode bulan mulai isi dengan angka 01 sampai dengan angka akhir dengan angka 12. Kolom status centang kotak normal, kolom sumber penghasilan centang pekerjaan bebas, kolom metode pembukuan pilih dengan centangan kotak pencatatan. Bagian A, identitas wajib pajak. Nomor 1, NIK atau NPWP isikan dengan 16 digit atau angka identitas Anda. Nomor 2, nama, isikan nama lengkap sesuai dengan data perpajakan. Nomor 3, jenis ID centang KTP. Nomor 4, nomor ID, isikan 16 digit, angka nomor induk kependudukan. Nomor 5, nomor telepon, isikan nomor handphone atau selular. Nomor 6, email, isikan alamat email aktif yang sesuai dengan profil data perpajakan. Nomor 7, status kewajiban perpajakan suami dan istri, tidak perlu diisi. Nomor 8, NIK atau NPWP suami atau istri, tidak perlu diisi. Bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Nomor 1 huruf A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Centang kotak tidak. Nomor 1 huruf B, angka 1, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas? Centang kotak ya. Nomor 1 huruf B, angka 2, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu dalam kurung OPPT? Dijawab dengan kotak tidak. Nomor 1 huruf B, angka 3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto? Dijawab dengan kotak ya, dan melanjutkan pengisian pada isian lampiran 3B bagian C, lampiran 3A, 4 bagian A, lalu lanjutkan ke pertanyaan 1C. Nomor 1 huruf C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Pilih kotak tidak dengan mencentangnya. Nomor 1 huruf D, apakah Anda menerima penghasilan dari luar negeri? Pilih kotak tidak dengan mencentangnya. Bagian C, penghitungan pajak penghasilan terutang. Nomor 2, penghasilan neto setahun yang merupakan perumusan dari penjumlahan nomor 1A, 1B, 1C, dan 1D. Nomor 3, kami pilih jawaban pada kotak tidak karena tidak memang terdapat nilai kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang nilainya ada di perhitungan bukti potong A1 ataupun bukti potong seperti biasanya bulanan. Nomor 4, penghasilan neto setelah dikurangi pengurang penghasilan neto yang diambil dari nilainya merupakan pengurangan dari nomor 2 dikurangkan dengan nomor 3. Nomor 5, penghasilan tidak kena pajak. Ini diisi dengan angka besaran PTKP dengan kondisi awal tahun. Nomor 6, penghasilan kena pajak pengurangan dari nomor 4 dengan nomor 5. Nomor 7, pajak penghasilan terutang. Ini yang perlu diperhatikan adalah nilai yang merupakan pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak pada lampiran 4. Nomor 8, apakah terdapat pengurang pajak penghasilan terutang? Pada sesi ini pilih kotak tidak.
Nomor 9, pajak penghasilan terutang setelah pengurang pajak penghasilan terutang merupakan pengurangan dari angka 7 dengan angka 8. Bagian D, kredit pajak. Nomor 10A, apakah terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Pilih kotak iya dan dilanjutkan dengan mengisi lampiran 1 bagian E seperti ini. Nomor 10B, angsuran pajak penghasilan pasal 25. Jika Anda telah dan pernah menyetor pajak penghasilan pasal 25, maka sejumlah setoran kode jenis tersebut akan secara otomatis prefill atau terisi otomatis pada kolomnya. Contoh saat ini adalah belum pernah menyetor, jadi diisi dengan angka 0. Nomor 10C, STP pajak penghasilan pasal 25, jika ada. Nomor 10D, apakah Anda menerima pengembalian pengurangan pajak penghasilan kredit luar negeri yang telah dikreditkan? Kondisi contoh data adalah tidak ada. Bagian E, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar. Nomor 11A, pajak penghasilan kurang atau lebih bayar merupakan nilai yang diperoleh dari perumusan nomor 9 dikurangkan 10A, dikurangkan 10B, dikurangkan 10C, ditambahkan dengan 10D. Nomor 11B, pilih kotak tidak karena tidak terdapat surat keputusan persetujuan. Nomor 11C, pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah nilai pajak penghasilan yang diperoleh dari pengurangan angka 11A dikurangkan dengan angka 11B. Bagian F, pembetulan nomor 12 tidak perlu diisi karena status SPT tahunan ini adalah normal. Bagian G, permohonan pengembalian pajak penghasilan lebih bayar. Jika dalam penghitungan adalah status lebih bayar pajak penghasilan, akan Anda dapat memilih kotak dikembalikan melalui pemeriksaan atau kotak dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom nomor rekening, nama bank, dan nama pemilik rekening. Perlu diperhatikan, data perbankan ini harus sesuai dengan data yang terdapat pada sistem Cortex. Jika belum ada, maka lakukan proses penambahan data pada sub menu profil saya. Bagian H, angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nomor 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran pajak penghasilan pasal 25 tahun pajak berikutnya? Pilih kotak ya dan secara otomatis akan tampil angka dengan perumusan yang telah disediakan. Nomor 13B dan nomor 13C centang kotak tidak. Bagian I, pernyataan transaksi lainnya. Nomor 14A, harta pada akhir tahun pajak merupakan salah satu lampiran yang wajib diisi. Tepatnya ada di lampiran 1 bagian A, halaman 1 hingga halaman 3. Contoh telah kami sediakan dan dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nomor 14B, apakah Anda memiliki hutang pada akhir tahun pajak? Jika ada, dapat diisi pada lampiran 1 bagian B. Contoh telah kami sediakan dan terisi hingga Anda dapat menyesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Nomor 14C hingga nomor 14H dapat disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bagian J, lampiran tambahan, pada sesi kali ini kami memilih kotak tidak pada huruf A, B, C, D, dan E. Bagian K, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Pada bagian ini Anda perlu memperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi hal yang mengakibatkan laporan SPT dinyatakan tidak lengkap oleh DJP. Pelengkap pada bagian K, pernyataan adalah penanda tangan. Pilih kotak wajib pajak. NIK atau NPWP isikan dengan NIK wajib pajak orang pribadi. Nama lengkap isikan dengan nama lengkap dan sesuai. Tanggal bulan tahun diisi dengan saat dilaporkannya SPT tahunan. Kolom tanda tangan ditandatangani jika pelaporan SPT tahunan dalam bentuk kertas
sedangkan secara elektronik akan menggunakan sertifikat digital atau kode otorisasi. Terima kasih.